Bab 87. Tok tok tok. Pintu ruang perawatan diketuk dari luar. Jevian pun gegas membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. "Ya, ada apa?" tanya Jevian saat melihat seorang suster sudah berdiri di hadapannya. Bukankah tadi suster itu sudah memeriksa keadaan Jeffrey, tapi kenapa ia justru datang lagi? "Maaf tuan, mengganggu. Saya membawa cleaning service untuk membersihkan ruangan putra Anda," jelas suster tersebut. Jevian pun mengangguk. Ruangan ini memang baru ditempati putranya saat kemarin, jadi sudah pasti pagi ini harus kembali dibersihkan. Baiklah. Jevian pun segera menyingkir dari depan pintu. Namun saat suster tersebut mempersilahkan seseorang untuk masuk dan membersihkan ruangan putranya, mata Jevian membulat. "Maaf tuan, saya ingin membersihkan ruangan ini sebentar," ujar cleaning service tersebut. Jevian pun mempersilahkan. Suster yang tadi mengantar cleaning service tersebut pun segera pamit undur diri. Cleaning service tersebut pun mulai menyalakan robot vacuum cleaner untuk menyedot debu-debu di lantai. Setelah melepaskan robot vacuum cleaner, ia membereskan barang-barang yang terkapar. Ia juga mengelap meja hingga bersih. Setelahnya, ia menyalakan vakum untuk menyedot debu-debu di sofa. Setelah beres, ia menyiapkan alat pel elektrik dan mulai mengepel lantai dengan air yang sudah dicampur desinfektan hingga bersih. Sejak cleaning service itu masuk hingga melakukan pekerjaannya, tak sedetik pun Jevian melepaskan tatapannya. Apalagi saat ini Jeffrey sedang tertidur, jadi ia bisa memperhatikan perempuan itu tanpa mengalihkan pandangannya. Perempuan itu bekerja secara profesional. Tak sedikit pun ia berniat untuk melirik Jevian ataupun memperhatikan sekitar selain memperhatikan segala detail mengenai pekerjaannya. Jadi ia sama sekali tidak menyadari kalau Jevian sedang memperhatikannya. Setelah semua pekerjaannya selesai, perempuan itu pun segera beranjak untuk pamit keluar. "Pekerjaan saya sudah selesai. Kalau begitu, saya pamit, tuan," ujarnya sambil membungkukkan tubuhnya ke arah Jevian. Namun, baru saja perempuan itu hendak membalikkan badannya, Jevian sudah lebih dulu menghentikannya. "Tunggu sebentar," seru Jevian membuat perempuan itu kembali membalikkan badannya menghadap Jevian. "Ada apa, tuan? Apa ada pekerjaan saya yang kurang memuaskan?" tanya perempuan itu khawatir. Ia baru beberapa hari bekerja di rumah sakit itu, jelas saja ia merasa khawatir. Bagaimana kalau ada yang komplain atas hasil kinerja? Tidak mudah mendapatkan pekerjaan di sana. Apalagi ia tidak menggunakan ijazah magisternya. Entah mengapa, ia sedang enggan berhubungan dengan perusahaan. Ia ingin bekerja biasa-biasa dulu. Ia sebenarnya hanya tak mau masa lalunya diulik lagi. Tidak masalah kalau hanya satu orang yang mengetahui, tapi bagaimana bila hal itu tersebar, ia tak sanggup mendapatkan cercaan dari orang-orang. Sungguh, ia amat menyesali perbuatannya di masa lalu. Beruntung orang yang bersangkutan tidak menuntutnya. Meskipun awalnya mereka menuntut, namun setelah mengetahui alasan ia melakukan kesalahan fatal tersebut, mereka justru memaafkannya. Benar-benar orang-orang yang berhati mulia. Hal itulah yang membuatnya begitu malu untuk kembali berhadapan dengan orang-orang di masa lalunya itu. Namun hukum tetaplah hukum, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun hukuman yang ia terima tidak seberat sebelumnya. Karena itu, hanya dalam kurun waktu 4 tahun, ia akhirnya dibebaskan. Jevian tersenyum dan menggeleng, "Tidak. Pekerjaanmu bagus dan rapi. Saya suka. Hanya saja, boleh kita bicara sebentar?" "Maaf tuan, saya tidak bisa. Saya masih memiliki banyak pekerjaan," tolak perempuan itu. Jevian mengangguk, "Kamu orang yang kemarin menyelamatkan anak saya kan?" Karena sepertinya perempuan itu tidak bisa diajak berbicara santai, Jevian pun langsung melontarkan pertanyaan. Dengan gerakan lambat, perempuan itu pun mengangguk. "Sungguh saya sangat berhutang budi padamu. Saya bingung, bagaimana caranya membalas kebaikanmu. Tanpa bantuanmu, entah bagaimana keadaan anak saya saat ini. Keadaannya sedang tidak bagus. Bila sesuatu yang buruk sampai terjadi padanya, entah bagaimana aku bisa hidup."
Anda tidak perlu terlalu memikirkannya, Tuan. Saya ikhlas membantu. Saya juga kebetulan berada di sana. Kalaupun bukan saya, bisa jadi ada orang lain yang menolongnya. Semua sudah takdir. Bersyukurlah pada Tuhan. Sebab semuanya tak lepas dari tangan Tuhan yang ingin menyelamatkan putra Anda, ujar perempuan itu sambil melirik Jeffrey yang tampak mengerjapkan mata. Jevian mengangguk membenarkan. Begini saja, lain kali, kalau kau membutuhkan pertolongan, hubungi aku berjanji akan berusaha membantumu sebisaku, bagaimana? Tawar Jevian. Alis perempuan itu terangkat. Tak ingin berlama-lama di sana, perempuan itu pun mengangguk. Sepertinya anak Anda sudah bangun, ujar perempuan itu membuat Jevian segera menoleh ke belakang. Daddy, cicit Jeffrey membuat Jevian segera berdiri di samping putranya. Ya, boy. Haus, ujar Jeffrey. Tunggu sebentar. Jevian lantas bergerak hendak mengambil air minum di atas nakas bersamaan dengan perempuan tadi yang ingin berpamitan keluar. Bagaimanapun tidak sopan rasanya kalau ia keluar begitu saja. Tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Tunggu. Ya, nama. Maksudku, siapa namamu? Jadi aku tidak bingung kalau ingin menyapamu saat kita berpapasan, ujar Jevian. Perempuan itu terdiam sejenak. Lalu ia pun berkata, Rosalind. Namaku Rosalind. Anda bisa memanggilku, Selin. Setelah mengucapkan itu, perempuan bernama Rosalind itu pun membungkuk dan segera berlalu dari sana. Setelah perempuan bernama Rosalind itu keluar, Jevian pun melanjutkan memberi Jeffrey minum. Sementara itu, di perusahaan milik Tobey, tampak pria berusia 50 tahunan itu sedang marah-marah pada sang putri yang belum berhasil membujuk Jevian untuk membatalkan rencana perceraiannya. Kau ini bagaimana Eve, menaklukkan suami sendiri saja tidak bisa. Itu akibatnya kalau kau selalu bergaul dengan Linda sialan itu. Apa perlu Daddy menyingkirkan wanita sialan itu agar kau kembali menjadi Evelyn yang dulu? Tukas Tobey dengan tatapan tajamnya. Mata Eve sontak melotot tidak terima. Daddy jangan macam-macam dengan Linda. Awas saja kalau Daddy melakukan sesuatu padanya, aku takkan tinggal diam. Ingat itu, Dad, balas Eve tak mau kalah. Kau mengancam Daddy. Kau pikir Daddy akan takut? Begitu. Bila kau masih saja bersikap santai seperti ini, Daddy tak main-main, Daddy akan menghancurkannya. Oke, aku akan berusaha. Tapi bagaimana bila dia tetap berkeras ingin bercerai? Kalau dia tetap keras kepala, dengan terpaksa Daddy akan menghancurkan perusahaannya. Daddy akan menarik semua investasi di perusahaannya. Daddy juga akan membuat investor lainnya mengikuti jejak Daddy sehingga perusahaannya hancur lebur. Daddy yakin, ia akan segera merangkak meminta bantuan Daddy. Apalagi anak kalian membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk pengobatannya. Kenapa Daddy tidak gunakan cara itu saja? Apa Daddy tidak malu, membiarkan anak perempuan Daddy satu-satunya ini mengemis cinta dari laki-laki lemah seperti dia, sungut Eve kesal. Bagaimana tidak ia kesal, sang ayah memiliki cara yang lebih ampuh, tapi justru menyuruhnya merendahkan harga diri untuk memohon Jevian agar kembali padanya. Tobey berdecak kesal, ikuti saja perintah Daddy. Jangan banyak membantah. Sentak Tobey membuat dada Eve naik turun. Dengan langkah menghentak, ia pun segera meninggalkan ruangan sang ayah. Setelah berada di dalam mobil, ia pun segera menekan salah satu nomor yang paling sering ia hubungi. Kau di mana? Di apartemen. Kenapa baby? Apa terjadi sesuatu? Tanya seseorang di seberang sana. Aku sedang kesal sekali. Hanya kau yang bisa membuat moodku kembali membaik. Jadi tunggu aku. Oke, baby. Ku tunggu. Seperti biasa, setiap pagi sebelum ke kantor, Jevian akan menemani Jeffrey jalan-jalan ke taman yang ada di samping rumah sakit. Begitu pula dengan pagi ini, dengan setelan kemeja berwarna navy dan celana bahan berwarna coklat susu, Jevian mendorong kursi roda Jeffrey menuju taman rumah sakit. Dengan ditemani stopless cookies, Jeffrey menikmati segarnya udara pagi pun hangatnya mentari pagi yang baru saja beranjak naik ke atas memancarkan sinarnya.
Daddy, mau balon? Ujar Jeffrey saat melihat ada pasien yang seusianya memegang sebuah balon di tangannya. Jevian celingukan mencari di mana penjual balon itu berada, tapi Jevian tidak menemukannya. Tapi Daddy nggak tahu di mana jualnya, Jeff. Mau balon? Pokoknya Jeff mau balon, Daddy, rengek Jeffrey membuat Jevian kalang kabut. Daddy mau cariin, tapi kamu sama siapa di sini? Atau Jeff balik ke kamar aja dulu, ya. Nanti Daddy akan beliin balonnya, ujar Jevian membujuk sang putra. Tapi Jeffrey menggeleng cepat. No, Jeff mau di sini, kekek Jeffrey membuat Jevian menghela nafasnya. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, kemudian ia melihat Rosalind yang berjalan dengan alat kebersihan di tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya tampak menyeka keringat yang bercucuran. Sepertinya ia baru saja selesai mengerjakan pekerjaannya entah di kamar mana. Selin, pekik Jevian, tapi Rosalind berjalan acuh tak acuh. Selin, panggil Jevian lagi, tapi sepertinya Rosalind tidak mendengar. Ah, sebenarnya ia bukannya tak mendengar, tapi ia lupa dan belum terbiasa. Sejak kecil hingga dewasa dipanggil Rose, jelas saja saat ada yang memanggil nama belakangnya membuatnya tidak menyadari hal tersebut. Padahal dia sendiri yang mengubah nama panggilannya untuk melupakan masa lalunya yang menyedihkan. Selin, panggil Jevian lagi sambil memegang pundak Rosalind membuat Rosalind refleks menangkap tangan Jevian dan memelintirnya. Jevian yang tidak siap pun seketika tercengang saat tangannya sudah berada di belakang tubuhnya. Selin, ini aku, Jevian, ujar Jevian lagi membuat Rosalind mengerjapkan matanya beberapa kali, kemudian ia membeliakkan matanya.